Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya ingin membahas tentang perkembangan di Urung Panekap yang makin kemari semakin mengkerucut ya. Semakin mengkerucut dan sekarang mensisakan 4 klub terbaiknya. Dan perlu diketahui bahwasanya di semifinal itu dilaksanakan pada Minggu malam Senin dan Senin malam Selasa, di mana di Minggu malam Senin itu dijadwalkan antara Taman Sari versus Gas 50, sementara Senin malam Selasanya antara PBSA versus Gas Tinggi Raja. Dan untuk video kali ini ya, sebagai penghembus pemanasan dari semifinal Urung Panekap, kita akan membahas 2 klub pertama yang dilaga, yaitu Taman Sari versus Gas 50. Diprediksi awal ada 3 klub yang akan masuk semifinal, dan 3 klub itu adalah Gas Tinggi Raja, Gas 50 serta PBSA. Dan 3-tiganya masuk. Dan yang menjadi luar biasanya ada nama klub, yaitu Taman Sari PC. Mereka bisa merangsek masuk melewati halangan, rintangan, melewati beberapa melawan klub-klub terbaik yang lainnya, dan mereka bisa memenangkan banyak pertandingan sehingga mereka mendapatkan 1 tiket semifinal, dan mereka akan berlaga di Minggu malam Senin nanti dengan Gas 50. Yuk kita bahas tentang Taman Sari. Kalau berbicara tentang Taman Sari, sebelumnya kita mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Kades Taman Sari. Semoga semakin baik dan berkah, dan bisa saja kemenangan nanti atau masuknya semifinal Taman Sari PC ini mungkin sebagai hadiah ulang tahun buat Pak Kades mungkin ya. Dan Pak Kades terkece Taman Sari ini benar-benar serius sekali untuk membawa Taman Sari ke puncak bahagia ya. Oke, Taman Sari adalah klub yang sudah lama terbentuk, namun lagi viral-viralnya setelah mereka mengalahkan Sukadame Barat PC dengan skor 3-0. Di situ mereka mulai viral, dan sampai dengan sekarang mereka juga masih bisa mempertahankan ranks baik mereka sampai dengan saat ini. Masuknya mereka ke semifinal bukan mudah ya, tetapi banyak sekali rintangan dan halangan yang harus mereka lewati, dan mereka sudah mendapatkan poin manis sehingga masuk ke semifinal. Uniknya dari tim ini adalah mereka benar-benar memanfaatkan anak muda dan pemuda lokal. Benar-benar dibentuk, benar-benar mereka itu ditimkan oleh manajer mereka, yaitu Bapak Kades mereka sendiri. Penggawa mereka seperti Agung, Tata ya, Tata, Dendi itu sudah mulai masuk ke dunia tarkam. Namun yang lainnya itu masih gabung-gabung ke klub-klub lain. Namun mereka real itu adalah dari desa Taman Sari itu sendiri, dan mereka bergabung untuk membesarkan nama desa mereka. Sehingga di Urung Panekap ini, klub ini termasuk yang terunik, yang masih mempercayakan ketangguhan mereka mengandalkan tim-tim lokal dan sampai ke puncak semifinal ini. Dan perlu juga kalian ketahui bahwasanya yang paling diandalkan dari Taman Sari PC ini, kalau seandainya kami memantau apa yang Taman Sari ini unggulkan, adalah kesulitan mereka. Kesulitan mereka, ngetimnya mereka itu yang gak bisa kita bantah. Dan tidak ada unsur marah. Unsur marah itu seperti ini. Kalau misalnya mereka tidak ada poin, atau misalnya mereka ada kekalahan,
Yang namanya mereka itu tidak ada istilahnya saling menyalahkan. Bahkan level manajernya sendiri, bahkan kepala desanya sendiri. Karena saya pernah ikut bareng Taman Sari itu ke Ekuasan sana, mereka kalah dengan Palapa, mereka biasa. Artinya apa? Kadang bola ini kadang berputar ya, bisa di atas bisa di bawah. Pada saat kita di bawah kita nggak boleh dong ya, tetapi kita harus saling menyemangati, dan itu yang menurut saya yang didapatkan kawan-kawan di Taman Sari, sehingga kenyamanan itu muncul. Jadi kita itu benar-benar nyamannya itu dulu ya. Jadi Taman Sari PC ini adalah kenyamanan. Kalau misalnya masalah keuangan, bisa saja seperti Dendi ya, seperti Tata, seperti Agung, bisa saja mereka akan diambil klub-klub lain, tetapi mereka ingin kenyamanan juga ya, karena desa mereka juga hadir. Dan keunggulan mereka ini adalah ngetimnya itu ya. Terus apa kelebihan lagi dari Taman Sari adalah Wahyu Ismail. Jadi Wahyu Ismail ini adalah toser mereka yang menurut saya sudah bisa diperhitungkan oleh para manajer-manajer lain, atau bahkan klub-klub lain yang ingin mencari seorang toser. Karena Wahyu Ismail ini saya lihat sudah bisa dipakai ya, dikarenakan umpan-umpannya itu sungguh sangat memanjakan para pembunuh-pembunuh dari Taman Sari itu sendiri ya. Dan yang pastinya yang paling juga jadi sorotan di Taman Sari adalah Dendi ya. Dendi ini juga termasuk blok dan juga quicker yang sangat diandalkan oleh Taman Sari, sehingga Taman Sari mencapai ke puncak semifinal ini. Jadi kalau berbicara tentang Dendi ini juga sekarang sudah mulai masuk ke dalam dunia tarkam ya. Bahkan terakhir dia sampai ke Sidempuan ya. Dan juga di sana juga ada squad mereka adalah Tata. Tata ini juga speknya keras ya, cadas. Ditambah dengan silangnya itu ada Agung, sehingga yang namanya kepala desanya nggak perlu kita ambil dari luar, karena potensi anak muda desa Taman Sari masih bisa. Mungkin seperti itu disampaikan ya. Tetapi kalau seandainya kita berbicara tentang Taman Sari secara keseluruhan, yang membuat mereka bisa mencapai semifinal ini menurut saya adalah ngetim mereka, serta support dari semua lini mereka, mulai dari perangkat desa, orang tua mereka, bahkan dari diri mereka sendiri. Itu yang membuat mereka sampai ke semifinal. Karena sebenarnya musuh terbesar kita adalah diri kita sendiri. Melawan diri kita sendiri itulah sebetulnya musuh kita sendiri. Kalau seandainya kita malas, jadi yang bisa melawan diri kita itu adalah malas. Jadi kalau seandainya dari diri anak-anak muda itu yang dari Taman Sari ingin menang, berarti mereka harus bisa melawan rasa malas ya. Mereka harus bisa menumbuhkan motivasi diri mereka sendiri. Barulah alam semesta mereka mendukung dari apa yang mereka niatkan. Jadi menurut saya Taman Sari akan on fire, akan all out, karena mereka tidak ada beban, karena mereka juga tidak begitu diunggulkan, tapi mereka bisa merangsek masuk ke 4 besar Urung Panekap. Urung Panekap ini bisa dikatakan adalah turnamen terakbar sampai dengan saat ini di tahun 2022, khususnya di Kabupaten Asahan. Jadi kalian harus menyaksikan pertandingan antara Taman Sari versus Gas 50, karena menurut saya Taman Sari benar-benar all out sampai dengan titik darah penghabisan, karena mereka benar-benar tidak ada beban ya. Jadi sehingga mereka akan lepas bebas, dan mereka akan, mungkin menurut saya mereka tidak akan mau mengambil mereka akan pasti mau mengambil risiko tabrak, saya yakin mereka akan melakukan itu. Itu untuk Taman Sari. Bagaimana dengan Gas 50? Jujur Yong tidak begitu kenal atau tidak begitu familiar dengan Gas 50, namun Gas 50 ini pernah kita ikuti perang bintang mereka ya. Perang bintang mereka itu di
di Palapa, di mana pada saat itu Gas 50 menang terhadap Palapa ya, itu di lapangan Palapanya ya, di mana Gas 50 hampir dipenuhi anak-anak PON Sumut 2020. Jadi saya katakan bahwasanya Gas 50 ini adalah klub yang paling diunggulkan atau salah satu yang diunggulkan menjadi juara Urung Pane Cup 2022. Bahkan untuk melawan Taman Sari ini mereka akan full tim ya, full tim untuk melawan Taman Sari. Artinya mereka ini tidak main-main ya, karena selama hari ini mereka memang tidak begitu komplit, mulai dari babak penyisian sampai dengan 1/8 mereka tetap menang ya, tetap menang, tapi tidak full tim. Tapi mungkin untuk di semifinal ini mereka akan full tim. Ini kalau kita lihat nama-namanya ya, untuk Gas 50 itu pasti menurunkan yang namanya Epin. Tahu dong Epin gimana? Yang kedua ada si terbang-terbang kalilawar kita, yaitu Oge. Dan adiknya ya, adik Oge itu luar biasa, cetar membahana badai bosku. Bahkan bombardirnya saya katakan adalah bombardir terbaik sepanjang Urung Pane Cup. Itu sudah kita post, ya. Bentar ya, kita cek dulu. Itu jujur luar biasa ya, itu benar-benar nuklir sekali adiknya ya. Tapi setahu kita Dimas ini atau adik Oge ini adalah seorang quicker. Pada saat itu main di Gas 50 untuk membela Gas 50 melawan Palapa pada saat Perang Bintang. Ini Dimas ini sebagai quicker, namun semalam dia dirubah menjadi open dan akhirnya aduh Tuhan, meledak, boom, yang pastinya kita melihat sangat-sangat luar biasa. Dan yang selanjutnya adalah pasti dong idola para anak-anak muda, yaitu Nanang Pon. Yes, Nanang Pon juga nanti kemungkinan akan hadir di Gas 50 pasti, karena dia masih melalang buana di daerah Aceh ya kabarnya. Dan juga akan turun Aan quicker Pon Sumut juga akan main. Ini selalu hadir ya, dari mulai penyisian sampai dengan terakhir juga hadir. Dan pastinya seperti Asnawi dan Faisal tosernya itu, dan ini benar-benar komplit untuk melawan yang namanya Taman Sari PC. Secara di atas kertas, secara materi nggak bisa kita bohongi bahwasanya Gas 50 100% wajib menang ya, 100% wajib menang. Namun bola bulat dan bundar akan berputar-putar, bisa di atas, bisa di bawah, bisa terbang, bisa kemana-mana. Menunjukkan apa? Kemenangan belum bisa dipastikan di lapangan. Namun secara materi Gas 50 bisa dikatakan sangat mudah mengalahkan Taman Sari PC. Tetapi kita tidak bisa layas dengan kekompakan tim dari Taman Sari PC, karena mereka sudah bisa membuktikan masuk ke 4 besar ini. Mereka bisa membuktikan tanpa bantuan dari pemain luar, mereka bisa masuk ke 4 besar. Kita harus menyaksikan pertandingan di lapangan. Apakah Taman Sari PC bisa meneruskan tren baik mereka, atau Gas 50 menurunkan anak-anak PON mereka sehingga memudahkan untuk mengalahkan Taman Sari PC. Namun untuk prediksi dari Young Official sendiri, pasti kita mengapresiasi bahwasanya Gas 50 menang melawan Taman Sari PC.
Kita tidak tahu skornya berapa, namun yang pasti Gas 50 kemungkinan masuk final di Urung Pane Cup 2022. Hanya itu saja yang bisa kami sampaikan kepada teman-teman yang mungkin menjadi referensi untuk siapa yang kalian jagokan di malam final. Namun yakinlah, supporter Taman Sari PC takkan bisa diam. Mereka terus berdoa dan mendukung anggota punggawa dan skuad-skuad Taman Sari PC dengan berbondong-bondong hadir. Dan yang pastinya kami berharap ya tidak ada keributan, tidak ada kerusuhan, karena ini adalah tontonan baik, tontonan kebahagiaan, sehingga kita dapat mendapat imun yang bagus karena kita sudah disuguhkan permainan-permainan yang luar biasa. Dan kami berharap juga kepada panitia untuk menyiapkan tempat keramahan dari panitia sehingga penonton, pemain ya juga bersinergi sehingga persembahan dari Urung Pane Cup ini bisa kita nikmati. Dan yang pastinya bagi kamu yang nggak bisa nonton langsung, jangan lupa like, comment, dan subscribe Young Official UMKM Indonesia. Karena dari tontonan kalian, ini channel ini bisa berkembang. Hanya itu saja analisa kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.